Selamat malam dan selamat datang di Dewan Pundit Indonesia edisi hari Senin, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar hasil-hasil dari pertandingan-pertandingan liga-liga di Eropa yang sudah berlangsung week 1. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin juga sudah nonton No Reacton, yang bareng-bareng nonton di beberapa pertandingan kita. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dalam membership program kita. Sekali lagi 10.000 untuk kalian yang nanti bisa bebas untuk memberikan komen-komen dan juga emoji, serta 30.000 itu untuk kalian yang bisa menikmati semua konten-konten baik yang umum maupun yang eksklusif yang ada di JMTV. 10.000 per bulan volunteer dan 30.000 per bulan itu supporter. Dan hari ini karena kalian juga kemarin kayak sempat kaget gitu ya, tiba-tiba kita langsung tidak bisa kasih komen kalau kalian belum jadi member, maka khusus hari ini seperti kemarin di No Reacton, kita akan buka dulu kolom komennya. Kalian bisa memberikan komen dan kali ini kita akan batasin yang sudah nonton 5 menit atau lebih. Kalian bisa tulis di kolom komen setiap komentar-komentar kalian. Tapi nanti setelahnya kita akan berlakukan apa yang ada dalam membership tadi ya, supaya juga adil dengan semua yang sudah menjadi member. Dan hari ini gue akan bersama dengan Aldi Bawazir. Ya. Good evening, sir. Good evening to you too, sir. Dan juga Antum orang mana? Ya, antum lagi. Antumnya sudah benar, Bang. Iya. Sama Rizal Palevi ya, yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol seputar hasil-hasil pertandingan-pertandingan. Dan sebagaimana juga di minggu lalu, gue akan bacakan dulu beberapa komen yang ada di DPI sebelumnya. Kita baca dulu yang dari member ya. Ini baru satu nih dari member nih. Daryl Postman. Kalau boleh saran, DPI butuh tim riset biar nggak ketinggalan sama channel lainnya. Butuh tim kreatif biar ada ide-ide gila. Di bumper kan ada pelopor, harus tetap menjadi pelopor dong. Sama butuh sales yang jago jualan brand. Oke, saya langsung teruskan ini kepada tim kreatif dan juga tim sales ya. Kalian mendapatkan kritikan dan juga masukan. Ayo, kalian kerja lebih bagus lagi sebagai tim kreatif untuk mempersiapkan kepeloporan kita dan juga tim sales supaya brandnya lebih banyak masuk ya. Ingat, seperti di podcast saya di Afif, waktu kalian hanya sampai bulan Desember. Setelah itu kita akan ada perombakan besar-besaran di tengah musim ya. Kalau semuanya tidak works. Tuh, udah ya Daryl ya. Udah saya langsung kasih arahan ya kepada tim yang berwenang. Nah, ada beberapa komen-komen lain di sini dengan 18 replies. Sekarang saya beralih ke Hanif yang informatif, bukan debat caper kayak yang itu. Lama-lama capek guys liatin orang debat yang gak manfaat. Sorry, cuma opini, kata Anggere Vindo. Gimana dari komen itu menurut lu gimana, Cal? Gue rasa kita punya warna tersendiri sih, Bang. Nggak perlu kita ngelihat kanan kiri, tapi gue rasa kita selalu punya warna tersendiri. Dan debat itu kita juga rata-rata nggak dibuat-buat sebenarnya, tapi rata-rata emang kita punya perbedaan pandangan masing-masing. Dan gue rasa itu selalu menjadi hal yang menurut gue rasakan dan gue terima tiap pekannya, dan itu fine-fine aja menurut gue sih. Owen Reza, jujur aja DP perlu refreshment dan cara pembawaan yang berbeda karena channel lain lebih kompetitif dan inovatif. Semangat terus JMTV sebagai pencetus pertama channel pandit bola pertama di Indonesia. Mantap. Nih. Di gimana Di? Ya, terima kasih atensinya, terima kasih kritiknya. Artinya kita mendapatkan perhatian yang cukup baik daripada pemirsa sekalian. Dan ya, we try to get better every week. Kemudian juga dari Reremo Bang. Ini channel bagus, asal Valen gak muncul aja. Terlalu pribadi banget. Ini nggak usah ditanya kesini ya, Bang. Iya, nggak usah ditanya. Ya saya muncul nih. Bagaimana dong? Ya saya akan berusaha jadi orang yang lebih baik lagi ya teman-teman. Terima kasih. Oh, santun. Yang sudah memberikan itu ya. Ini lagi dari coklat. Kekecewaan terbesar sebagai penonton setia ketika pakai Carrasco untuk live nobar Pildun kemarin. Jujur jadi bikin males nonton. Jangan ulangi lagi ya. Mending pandit biasanya aja. Wow. Carrasco, kita senang dengan Carrasco. Beda karakter. Ya, jadi berilah kesempatan untuk Carrasco ya. Kemudian juga dari Mira Rian, channel bola banyak yang gua nonton, salah satu yang rutin DPI JMTV, maju terus JMTV, kamu bisa. Terima kasih. Kemudian juga dari Mario Christine Giovanni David, namanya banyak banget. Masih setia dengan JMTV, semangat dan sukses terus JMTV. Jangan fokus ke yang kurang menyukai, fokus ke yang menyukai JMTV apapun keadaannya. Insya Yesus, besok-besok mulai rame lagi. Sebuah ini tulisannya. Masa iya? Gue bukan ganti. Masa gue ganti? Masa iya? Valid. Kali gue iseng banget yang begitu-begitu gak mungkin lah. Sebuah pelangi harapan terindah selalu muncul setelah badai yang terburuk.
Kemudian juga Bin Bensa tetap semangat bang. Saya cuma suka nonton dengan analisa bola dan prediksi dan akan tetap nonton channel ini atau channel lain yang suka kasih info dan analisa bola. Yang suka hujat adalah orang-orang dengan sumbu pendek dan pemikiran sempit. Saya hanya fans Mourinho yang sering dengar orang menghujat Mourinho. Jadi inilah sepak bola. Kemudian Gideon ini personal juga nih. Si Rizal harus pindah ke sebelah. Dah. Analisanya bagus dan objektif. Di sini dia punya opini bagus tapi dicelek mulu sama si owner. Gimana tuh Jal? Nggak juga bang. Gitu. Ya udah. Stay. Jawabannya gitu doang. Stay aja bang. Gitu Oke, aja. nanti kita akan bacakan lagi. Tapi yang jelas dari yang gue baca tadi itu random. Ternyata ada yang pro, ada yang kontra. Jadi semua kami baca dan kami hargai semua komen-komennya. Terima kasih semua buat kalian yang nonton masih di JMTV, juga nonton channel lain, silakan saja. Dan bagi yang sudah tidak nonton di JMTV, nggak apa-apa, karena sebagaimana kisah orang itu kan kadang nanti mungkin setelah dari mana-mana akhirnya juga nanti mungkin mau nonton lagi. Pokoknya kita fokusnya selalu akan coba untuk memberikan konten-konten untuk kalian semua ya. Oke, sekarang sudah ada kolom komen juga. Di sini ada video khusus member nggak bang? Akan ada tentunya, makanya kita ada yang membership supporter ya. Kemudian bahas bolanya mana? Kok dari Jumat baca komen terus setiap masuk? Berarti kamu 5 menit lagi baca komen, abis itu kamu pergi. Terus kemudian juga makin lama formasinya nggak banget. Ya sudah, kalau emang nggak suka kenapa sih cuman kasih komen buat ngasih yang begitu-begituan ya. Salam dari Jawa Timur, JMTV semangat. Mantap. Oke, kalian semangat malam hari ini? Semangat Vamos. lah, apalagi melihat laga-laga di akhir pekan. Wow, baru udah mulai ngeledek. Semangat ya. lagi deh. Tapi kita jangan ke Liga Inggris dulu. Siap. Kita mau ke Serie A Liga Italia dulu karena negara tersebut tim dari negara tersebut kemarin baru main di sini kan Ya. ya. Dan kemarin di salah satu pertandingannya kita ada di No Reacton Liga juga di mana AC Milan berhasil menang 2-0. 21 ya Andi. Akhirnya terakhir golin ya, Iya, betul. si Torino ya Yap. menang 1-2. Kemudian juga Inter menang 4-1 pesta. 4-1 sama Monza ya. Iya bang. Kemudian juga Juventus 1-0. Yap. Paling nggak 3 itu dulu dah. Yang mana yang kira-kira teman-teman mau kasih komentar dan juga mungkin post match analysis. Silakan deh. Aldi dulu dah, lo kan kemarin udah sama gue semalam. Iya, satu malam kita. Silakan Di. Kalau gue dari 3 game tersebut, yang paling menarik buat gue adalah Inter. Ya. Tetap pada akhirnya nampaknya Pio Esposito akan coba dimainkan sebagai striker utama. Ya. Itu yang gue suka karena ini pemain muda yang nggak cuma berbakat, tapi bahkan dari musim lalu pun kelihatan dia punya karakter yang berbeda juga. Dia punya skill set yang gue rasa bisa menjadi salah satu striker yang bagus di masa depan. Jadi gue sih sangat menyukai cara Inter bisa mengaplikasikan permainan seorang Esposito. Dia bagus bola udara, tapi mungkin mirip-mirip sama Ekitike. Dia tinggi tapi punya footwork yang bagus. Nah, itu yang gue suka dari Inter. Tapi kalau untuk Milan dan Juve, jujur gue belum terlalu convincing dari cara mereka menang. Ya menghadapi Monza juga, dan Juve yang penting game pertama menang itu udah bagus banget, udah penting banget karena game week pertama selalu tricky, apalagi di Serie A juga. Jadi buat Milan dan Juve harus bisa sedikit mengejar ketertinggalan mereka di musim lalu yang kelihatan sekali ada di 2 level yang berbeda dibandingkan Inter. Yap. Itu akan menarik kalau sampai memang ini akan terjadi seperti ini, Juve dan Milan gagal ada di level yang paling nggak par dengan Inter. Bisa dikatakan akan menjadi musim yang membosankan buat Serie A. Gua rasa kalau bagi Inter mereka tetap standarnya masih sama ya. Itu yang terpenting bagi mereka. Standar mereka jadi juara musim lalu, gap juaranya juga dengan runner up cukup signifikan 10 poin, dan menurut gua start mereka itu menandakan mereka masih di level yang sama. Tapi bagi Milan, gua cenderung lebih happy sih karena gua ngeliat Amorim bersama MU. Apa yang mereka tunjukkan walaupun ini baru 1 game bagi Milan dan juga Amorim, tapi ini adalah sesuatu yang menurut gue permainan yang atraktif. Tadi malam kita ngeliat ada Chukwueze dan Cisse ya, pemain 19 tahun itu, dan menurut gue performanya emang tadi malam juga menonjol. Ada data lain nggak selain 19 tahun? Karena tadi malam itu di No Reacton niang-niang di pala gue bang. Nih pemain 19 tahun Habis itu lo nggak performanya riset lagi. itu Cisse 19 tahun debutan, bagus mainnya. Tuh gue seneng banget tuh umur segitu tuh, tapi mainnya kayak begitu. Dan karena gue nggak ngeliat sama sekali permainan ini di era Amorim bersama MU bang. Tapi bersama Milan ini layaknya Amorim yang selalu kita
Lihat dulu di eranya Sporting waktu ngebantai City 4-1, ketika bersama Sporting juga mampu tampil atraktif, tapi bersama MU nggak kelihatan, tapi sama Milan. Mungkin emang ini pelatih yang nggak jelek, tapi memang tempatnya bukan di Premier League. Tapi bersama Milan, gua rasa ini punya chance yang besar buat bisa melampaui performa pelatih-pelatih senior asal Portugal sebelumnya, seperti Fonseca maupun Conceição. Jadi gue harap Milan bisa ngelanjutin performa kayak game pertama kemarin sih. Sambil juga di atas Inter, di atas Inter nggak kira-kira finishnya? gue Nggak, harap mepet aja. Kalau Nggak, nggak nggak mepet, dong. Inter masih pole Ya, itu position, dia. tapi setidaknya mepet, nggak separah musim lalu gap antara kedua tim ini. Karena untuk duel Kota Milan, gap poin musim lalu itu memalukan banget. Gue buat Milan ketemu Como masih Como gue. Como selalu levelnya bagus, Iya, soalnya iya. permainannya bagus. Tapi tadi malam Tapi cantik dengan Milan. pemain yang lu sebut tadi muda, atraktif, Amorim, Iya. ketemu Como dan Fabregas Ngeladenin menurut gue loh. Milan menurut gue ngeladenin dengan biaya karena pembelian mereka yang segitu banyaknya. 3 backnya tadi malam dengan sistem yang mereka jalanin, sistem era pas mainnya ya, sistem 3-4-3-nya wingbacknya sama-sama bisa wingback tapi sekaligus bisa winger gitu. Chukwueze dan juga tadi malam Cisse di area kiri. Kylian Jarot tapi bilang Ini bukan apanya? nggak kelihatan di MU Zal, tapi waktunya yang terlalu singkat. Masa iya. Kalau gini, gengs, gini. Gue perjelas dulu. Kalau Rizal dan MU udah maklumin aja. Enggak. Emang haters susah. Kita Jadi, ingat anggap ya udah. MU sama Amorim itu dalam 1 tahun kalender menangnya bisa dihitung. Bisa ngalahin Liverpool nggak? Mereka menang di Anfield tapi Ya habis udah, itu. ya tapi kalahnya sama Grimsby, Itu kalahnya poin sama gua. ditahan sama Leeds, ditahan lagi sama tim papan lu bilang bawah. pelatih jelek di tim yang salah, tapi bisa ngalahin tim lu sendiri kan? Gua rasa Anomali finish gitu. di peringkat 16 untuk sekelas tim Manchester United itu cukup buat jadi sackable offense menurut gua. Layak Sackable untuk dipecat. offense. Itu menurut gua itu memalukan buat MU dan Amorim bukan soal waktu. Gua nggak setuju sama Kylian Jarot karena 1 tahun kalender tuh udah dikasih waktu buat contoh gampangnya gini, dia dikasih pemain ini juga kok bagus-bagus. Mbeumo, Cunha, Sesko. Nggak sama dia nggak bagus. Ketika sama Carrick jadi bagus. Jadi menurut gua masalahnya nanti dulu itu Oh, iya. pembahasannya. Tapi Amorim menurut gua kesempatan udah dapat tapi bersama Milan mungkin ini setan merah yang tepat bagi dia. Apa yang lo bilang Milan tampil cukup atraktif. Tapi Aldi tadi bilang Milan masih so-so lah. So-so lah. Gitu. Kenapa lo bilang so-so? Kenapa kalau lo bilang atraktif dari masing-masing kalian? Karena menurut gua apa yang dicoba implementasikan sama Amorim yang sebelumnya selalu gagal, tapi sama Milan walaupun startnya kita sama-sama lihat ya, pramusim bukan jadi acuan tapi cara dia pattern menyerang. Lawan Chelsea emang berantakan total. Game sebelumnya lawan Celtic juga masih belum berjalan. Tapi game uji coba terakhir lawan United, lanjut lagi ke permainan pembukaan lawan Torino. At least sebelum mereka kebobolan gol 1 di menit 92, itu serangan terus datang, skema serangannya tetap jalan terus. Itu yang menurut gue bikin puas sama Milan. Musim lalu ini nggak terjadi. Tapi musim ini Leao menurut gue udah mungkin akan kehilangan tempat dan dia berani ngasih kesempatan ke pemain-pemain lain. Itu menurut gue poin plus bagi Amorim dan Milan. Poin plus bagi Amorim dan Milan. Tapi kelihatan dia nggak bisa main 90 menit konsisten. Karena karena Yes, kebobolan satu. Lu udah mendatangkan beberapa pemain yang bagus. Terus juga lu mendapatkan apa ya, dukungan dari manajemen juga. Ya ini kan lawannya juga bukan tim bagus gitu loh. Lu buat gua kalau lu mau compete sama tim sebesar dan sebagus Inter di Serie A, gua belum melihat Milan bisa menunjukkan Ya, itu sih. ini bukan pekerjaan yang 1 malam digetok langsung bisa jadi bagus ya. Tapi gue bicara soal dia kebobolan di menit terakhir jadi kebobolan 1 itu menurut gue lebih ke ada aspek yang perlu diperbaruin dan emang switch off kan jadi musuh biasanya. Ketika kondisi lu udah tahu situasi lu bakal menang, kondisi lu udah dapat dipastikan mengantongnya 3 poin, kadang fokus juga menurun dan menurut gue itu yang terjadi ke Milan tadi malam. Jadi kebobolan 1 di menit terakhir bukan berarti mereka nggak konsisten, tapi karena mereka udah tahu persis 3 menit atau 3 poin di periode 90 plus 3 itu udah mereka amankan. Jadi itu switch off dan menurut gue switch off itu bisa diperbaikin banget menurut gue. Sangat bisa diperbaikin untuk masalah kayak begitu. Tadi ada yang komentar sebenarnya tentang Amorim Ball. Terus Amorim Ball. Ya Apa kan? tuh? Ada tuh. Emang sebenarnya bagaimana Amorim Ball? Gua juga belum ngeh sebenarnya Amorim Ball tuh munculnya kenapa? Kalau untuk Amorim Ball dengan sistem yang dia punya, waktu itu kan dia juga namanya muncul di kandidat pengganti Jurgen Klopp. Tapi akhirnya gagal gara-gara Liverpool nggak mau afford berubah formasi jadi 3 back dengan ngandelin wing back. Tapi tadi malam kita kalau ngarepin tipe permainan Amorim kayak apa, ya
konstan serangan dari area wingback bang. Itu yang dilakuin sama Chukwueze, dilakuin juga dari area kiri. Terus menurut recycle bola kayak begitu. Mungkin emang tim ini belum matang-matang banget. Tapi gue lihat potensi pemain yang ada, proses pembelian pemain yang mereka lakukan, setidaknya Amorim ini bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau Amorim boleh nge-expect kayak apa, serangan dari sayap yang menurut gue sporadis kayak begitu. Tapi di luar dari masih di bawah kata lo tadi, menurut lo Amorim akan bisa lebih sukses gak di Milan dibandingkan dia di United tuh. United? Kalau di MU titik terendah kali ya. Titik terendah buat TV aja dipecahin Iya, ya. jadi buat gue itu bottom rock dari sebuah karir seorang pelatih. Jadi dan targetnya apa? Juara nggak mungkin. Karena buat gue ya bagus, cuman come on, Milan buat gue belum begitu convincing. Apalagi melihat tim seperti Inter yang udah solid makin solid meskipun ditinggal kayak pemain kayak Dumfries juga. Tapi lu lihat, meskipun lu punya contoh Inter ya, lu punya pemain kayak siapa tuh yang Turki, Hakan. Udah umur berapa? 32? 32. Ya. Tapi masih menjadi pemain yang sangat vital di tengah gitu. Bayangkan dia udah berapa musim di situ. Dan pemain muda ini juga menonjol. Artinya adalah yang dimiliki sama Inter adalah selain kolektivitas, pemahaman apa yang dipengenin pelatih sama pemain, mereka punya experience bersama gitu. Itu yang mungkin nggak dimiliki sama Milan gitu. Kalau Juve kan emang rata-rata air kan. Cuman kalau dibandingkan Milan, mereka mendatangkan beberapa pemain, yes. Manajemen mereka bagus, yes. Dapat dukungan untuk pelatih, yes. Cuman itu yang belum kelihatan di atas lapangan. Yes, masih early week. Cuman kalau lu compare sama tim yang lebih established kayak Inter, ya belum gitu. Milan mungkin mengganggu, mungkin targetnya sama kayak Liverpool buat lu, Jal. Peringkat 4. Ya buat gue peringkat 4 Milan udah bagus. Zona UCL. Zona UCL. Harus buat gue. Pencapaian. Harus. Amorim gak dapat UCL. Maksudnya gak dapat zona UCL musim depan, pecat. Menurut gue ketika lu datengin striker dengan kualitas harga Berarti segitu menurut lo harus. perlu berapa pertandingan buat lu bisa jawab pertanyaan gue tadi yang berhubungan dengan dia akan lebih baik di AC Milan dibandingkan dengan di United? Ya, akhir musim ya tentu, karena pasti akan melihat bagaimana lu misalnya tuh pelatih kan biasanya kan dihitung sama PPG ya, poin per game. Berapa lu poin per gamenya? Tentu nggak fair juga PPG di Serie A kita compare dengan PPG di Premier League. Karena emang secara intensitas pertandingan juga berbeda. Cuma paling enggak, lu bisa meningkat nggak? Lu bisa jauh lebih Sorry excel nggak? sebentar. Emang menurut lu seberapa jauh sekarang beda kualitas di Nggak Premier kualitas. Gue nggak bilang kualitas. League? Berarti cuma Intensitas. poin aja. Intensitas yang gue bilang. Karena memang intensitas Premier League dan juga Serie A, bukan gue ngomong pun, data pun menunjukkan demikian gitu, bahwa berbeda gitu. Jadi buat gue sangat nggak apple to apple kalau gue pengen lihat lu bisa PPG berapa di Premier League dan lu bisa PPG berapa di Serie A. Cuma paling enggak, yang lu lakukan di Premier League itu sangat rendah. Jadi itu bottom rock. Lu bisa tinggal landas nggak dari situ? Buat gue sih ya 10 game harusnya udah bisa menunjukkan, dan tadi Rizal pun udah sangat pede bahwa Amorim bisa lebih bagus daripada MU. Iya benar pasti gitu sih, karena MU kan Menurut lu persaingannya tapi lebih ketat di Premier League apa Serie A? Untuk seorang pelatih menaklukkan liga tersebut untuk bisa mendapatkan sebuah penilaian ya dari Iya. masyarakat gitu. Menurut lo di luar dari orang ngomong kan betapa Liga Inggris bla bla bla, Iya. tapi menurut lo memang lebih kompetitif Liga Inggris? kalau musim lalu justru Serie A menunjukkan lebih kompetitif karena rapat-rapat sekali poinnya. Peringkat 1 sampai berapa tuh, bahkan sampai 5 apa kalau nggak salah, rapat sekali. Cuman yang gue pengen sebutkan di sini bukan sekedar persaingan antar untuk juaranya, tapi intensitas dari peringkat 20 sampai 1 gitu loh. Premier League tuh peringkat 20-nya pun Masih bisa. masih bisa gitu loh. Itu yang membedakan mungkin. Makanya kayak lu menang lawan Monza, lu menang lawan apa sih peringkat 20-nya Serie A yang gue belum lihat sekarang. Paling enggak itu sedikit lebih mudah lah gitu. Jadi buat gue bilang sedikit lebih mudah, bukan gue ngomong, emang data statistik ngomong intensitasnya berbeda. Jadi Oke. paling enggak kalau lu mengukur kualitas pelatih bukan cuma gelar, tapi buat gua dan juga data menunjukkan PPG-nya. Sampai Natal kalau gue bang. Sampai Natal kasih waktu buat si Amorim bisa kayak apa. Gue bukan Karena- bilang untuk dia bertahan apa enggak loh. Iya. Iya. Tapi mas gue untuk Penilaian. menilai apa yang dia bisa bawa buat AC Milan. Gue rasa Natal ideal buat bagi tim Milan ini bersama Amorim, karena Amorim pun juga bersama, kalau berkaca dari kepelatihan sebelumnya di United, dia hanya butuh waktu kurang dari 10 game buat kelihatan karatannya kayak apa gitu bersama United, dan itu sesuatu yang terlalu besar buat dia dan akhirnya berlanjut hasil-hasil buruk tersebut. Jadi gue rasa sampai Desember atau sampai Natal kita ngeliat performa mereka kayak apa. Kalau emang ada peningkatan signifikan, artinya dia lulus dibandingkan Soalnya beda dengan banget seniornya. sama pengamatan yang memang fans AC Milan ya. Hmm. Si Anjar ya.
Kemarin kan dia. kenapa lo bilang Jar? Suka dia. Milan kemarin lo bilang ini beda banget. Seru. Mainnya Spartan Bang. Bagus mainnya. Spartan. Di gelandang juga main keras gitu, beda sama Milan yang kayak mainnya mau nonton gitu kayak. Mau nonton. Mau nonton Milan. Seru gitu. Kalau ini Kayak enak kalau ini Spartan Bang dari kiri semuanya hidup deh gitu. Amorim Percaya Ball. banget. Udah gitu ditambah pemain barunya Milan belum main gitu. Jadi kayak ya Milan bakal juara. Milan bakal juara. Harapan. Gue udah jersey Madrid Barca nih sama Oh dia nih. iya, itu masih hidup itu. Ya, mau Inter Milan sama lu. Ya, terserah. Milan seru. Setidaknya seru lah kita nonton tadi. Enggak kena. Emang sebelumnya udah nggak menarik itu. mainnya ngedelay, santai, pelan. Mainnya ngedelay santai pelan. Sekarang Terus juga kenceng. timing finishingnya gitu kayaknya gak bagus, Leo dari sayap gitu kayak siapa cukup Wewe Cukup sih. kalau semalam sih mainnya agresif Cukup banget WK. sih. meleok dan juga bikin males nontonnya. Kalau sekarang oke. Oh, greget Bang. Ya udah, Cocok. itu kan opini kalian masing-masing. Ya, dan masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menjustifikasi mana yang benar mana yang salah. Berarti hanya waktu yang nanti akan bisa kita lihat time will tell. akan kemana prestasi Milan di bawah seorang Amorim. Tapi buat kalian semua nih, ya kan, kalian fans tim di Serie A, kalian sendiri menurut kalian apakah memang akan tetap Inter Milan yang mendominasi, kemudian juga Como tetap berprestasi seperti kemarin, bukan cuman one hit wonder. Juve kemarin menang tapi ya gitu ya, Ya, peluang banyak gitu. tapi gak ada yang jadi gol. Dan AC Milan, apakah kalian juga sependapat dengan Rizal ataunya dengan Anjar atau dengan Aldi? Silakan, mumpung hari ini kalian bisa tulis di komen kalian yang berhubungan dengan Serie A. Terus kalau tadi ada yang bilang ngapain dibahas seri aki-aki gitu. Seri. Enggak sih kata gue. Ya kan? Sekarang makin Karena nggak apa-apa karena juga GeForce ini aki. Oh, Ya kan? nah. Dan aki ini yang mensupport kita, Yes. ya kan? Jadi nggak apa-apa. perlu aki kita. Perlu Perlu. aki. Dan kalaupun dibilang ini liga aki-aki, tanpa aki-aki kalian tidak ada yang Nggak ada. lahir. Nggak ada kita. Tanpa Krusial. liga aki-aki tidak ada liga-liga lain yang juga akan akhirnya ditayangkan. Krusial, Ya kan? krusial. Gua ntar berbicara tentang Nestor Sensini bingung. Tadi malam Dino jadi- Baggio, Iya. ya kan? Aldair. Dari Giuseppe Giannini, Aldair. Idola. Kan? Itu nanti bingung. Idola. Ada yang bilang dari Iran. Alidai itu. Itu Alidai ya. Dai. Pokoknya teman-teman, kita harus saling respect lah, karena sering juga kita lewati pembahasan tentang Serie A. Yap. Ternyata ada juga teman-teman yang memang masih ngefans dan itu sudah dari dulu ya. Oh, Kok loyal. kita nggak bahas gitu loh. Terus kemarin juga terbukti ternyata antusiasmenya pas AC Milan datang ke sini juga Yap. cukup ramai juga. Jadi semua ada porsinya, semua ada pembagiannya. Yang jelas selamat buat kalian fans Serie A Liga Italia yang kemarin berhasil meraih kemenangan ya. Yes. Como udah main loh belum ya? Mau Sabtu ya main deh. Sabtu kemarin main kok. Udah, Main. coba dicek ya. Como menang apa enggak sih guys? Sabtu kemarin dia main tuh. Ini kalau kata Kylian Jarot, oh seri. Kamu sering mau Ketahan, diisi? Ya. Itu Kylian Jarot hilang. tadi bilang udah hilang. Ya. Ada lagi Jam TV harus di-refresh lagi untuk cari format baru. Terima kasih Penis Bitter. Namanya Penis Bitter kan? Pi. Ini yang member nih, kita harus bacain. Si Bung Toe. Bung Toe. Nih, jelas beda banget mainnya Milan kemarin tuh. Forza Milan. Kalau udah jadi member komen sah. Sah. Makanya member. Kita bacain ya kan. Mau lu marah juga nggak apa-apa gue bacain. Tapi kalau belum menjadi member udah marah-marah, gue bingung juga ya. Gitu dia. Mas Ari barusan live di King Hanif. Ya, emang itulah masalah loyalitas ya. Jadi memang itu profesionalitas. Ya beda. Karena sekarang kita udah nggak ada yang eksklusif juga. Jadi teman-teman juga jangan heran kalau nanti teman-teman yang di sini juga ada tempat lain. It's about taste. Ya, jadi emang selera aja teman-teman mau nonton di mana, pokoknya slow aja kita.